Halo Sob, ada hal menarik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang adanya keris koden yang dibuat di era HB8. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua keris yang sepuh atau tua itu merupakan pusaka. Bahkan keris-keris di era nom-noman pun ada yang dibuat kualitas koden. Dikisahkan Empu Ngento Ento, merupakan salah satu cerita sejarah panjang sebuah tangguh. Salah satu empu yang paling dekat masa hidupnya dan terkenal adalah Empu Supowinangun. Empu Supowinangun di zaman HB8 banyak bekerja bagi Patih Danurejo VII dan KRT Puspadiningrat dan juga mengerjakan beberapa pesanan kerabat Pakualaman. Empu Supowinangun juga dikenal sebagai empu penutup zaman, karena setelah surutnya Empu Supowinangun tidak ada kelanjutan empu. Seperti diketahui umum dalam perkerisan klasik terutama Jogja, seorang empu harus berasal dari keturunan empu dan melalui banyak tahap. Semasa hidupnya Empu Supowinangun tidak sempat mendidik anak-anaknya tentang pengetahuan keempuan, seperti yang dijelaskan oleh almarhum Empu Jeno. Begitu juga dengan empu yang berada di Kraton Yogya dan Kadipaten Pakualaman, tidak diteruskan. Semasa hidupnya Empu Supowinangun sendiri memimpin sebuah klan empu di Ngento Ento. Banyak empu yang berada di sana di bawah naungan Empu Supowinangun. Kebanyakan empu tersebut hidup dalam keadaan yang kekurangan karena bukan merupakan empu dalam keraton sehingga kehidupan tidak terjamin. Selain itu keadaan keamanan dan ekonomi negara yang sedang kacau, belum lagi budaya perkerisan yang mulai luntur mengakibatkan banyak empu yang pensiun, beberapa malah memilih menjadi pandai pembuat perkakas. Menurut keterangan almarhum Empu Jeno sendiri, setiap hari pasaran Empu Supowinangun juga membawa satu karung keris koden untuk dijual di pasar Solo. Ciri-ciri keris buatan Ngento Ento masih bisa dikenali, yang umum diantaranya adalah tempa dan perawakan Yogya tetapi wadidang landai, ganja cenderung agak panjang, luk cenderung agak kaku. Kecuali pesanan khusus. Silsilah Empu Ngenta Enta yaitu Kiai Empu Tumenggung Supordrio, Majapahit Kiai Empu Joko Supo, Majapahit Kiai Empu Supo Anom Tuban Kiai Empu Sekti Lanang Tuban Kiai Panjang Mas Mataram Kiai Empu Cindeamoh Kartasura, Mas Ayu Kadarsi Kartasura, Raden Ayu Pandit Surokarto Kiai Badur Ngenta Enta Kiai Empu Kartoyuda, Ngento Ento Kiai Empu Joyo Semito, Jenggalan Kiai Empu Joiruno, Jenggalan Kiai Empu Supowinangun, Jenggalan, yang terakhir ini menurunkan almarhum Empu Yosopangarso, Jitar, Sumber Arum, Moyudan, dan Empu Jeno Harumbrojo, Gatak, Sumberang, Moyudan, Sleman Empu Sungkowo Harumbrojo, yang terakhir masih aktif membuat keris sampai sekarang. Dari pemaparan tersebut bisa ditarik benang merah bahwa kualitas keris itu tidak hanya ditentukan oleh sepuh dan tidaknya, namun juga ditentukan oleh empu siapa yang membuat, bahan pusaka yang digunakan dan kualitas garap tentunya. Ada yang berpendapat kalau kita menginginkan sebuah keris dengan kualitas material dan keindahan garap maka kita dianjurkan memilih keris di era kerajaan yang makmur sejahtera, seperti keris-keris era HB7. Karena di era itu kerajaan dalam keadaan makmur sentosa, bahkan Raja HB7 dijuluki Ratu Sugih. Berbeda jika kita menginginkan keris-keris dengan sisi esoteris dan kewingitan yang kuat maka kita hendaknya memilih keris-keris yang dibuat di masa perang. Seperti keris-keris Mageti, Empu Mageti inilah yang dipercaya membuat pusaka yang dipergunakan untuk keperluan melawan Belanda. Maka tidak heran keris Mageti diyakini memiliki sisi esoteri dan daya linui. Bahkan keris Mageti yang bernama Kiai Pedut konon dapat mendatangkan pedut atau awan yang dapat menghalangi pandangan musuh sehingga Laskar Diponegoro tidak tampak karena diselimuti oleh pedut. Terima kasih atas kunjungannya, semoga informasi ini bermanfaat.